Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah menurunkan rahmatnya untuk kita semua, khususnya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang pada saat ini kita hadir di masjid ini untuk mengingat Allah dengan melakukan salat maghrib berjamaah. Semoga kita bisa menikmati suasana kebahagiaan ruhiyah dalam salat kita yang baru saja kita lakukan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sungguh berbahagia bagi manusia yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah, menjalankannya dengan penuh keikhlasan, sehingga dirasakan suasana kebatinan, suasana kejiwaan di dalam hidup ini. Dengan dalam kita bisa menikmati apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik itu berupa datangnya karunia maupun datangnya ujian kepada kita ini semua. Jika datang karunia, sebagai orang yang beriman kita bersyukur kepada Allah, dan bila datang ujian dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepadanya, maka kita terima dengan sabar, sehingga dalam keadaan naik maupun turun, dalam suasana yang berfluktuasi, maka orang yang beriman itu selalu bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Dan itu adalah karunia besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Karena itu Bapak dan sekalian, orang yang beriman ini selalu bahagia kapan saja, dalam keadaan apa saja. Kita tidak akan terkena sakit mental, ya, sakit jiwa, karena kita akan selalu siap menghadapi keadaan yang bagaimanapun dalam hidup ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, orang yang beriman terus berbuat menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan amanah Allah ini, dan tidak mau berhenti bekerja dan berjuang membawa kalimat Allah ini, walaupun satu ketika akan menghadapi tantangan dan rintangan. Hukum Allah yang seperti ini sudah disadari oleh orang yang beriman, ya, oleh yang beriman, sehingga
Bapak dan Saudara sekalian, tidak mau berhenti, tidak akan pernah berhenti. Ketika mendapatkan karunia, tidak asik dengan karunia itu yang membuat dia tersentak untuk menikmati karunia itu tanpa mempercepat untuk berbuat, melaksanakan amanah Allah yang lebih besar lagi. Tidak. Tapi orang yang beriman ketika ada karunia maka semakin besar upayanya di dalam menegakkan kalimat Allah itu. Begitu pula apabila ada tantangan dan rintangan, ada gangguan, dia tidak berhenti. Tetapi dengan adanya tantangan dan rintangan itu, maka semakin dalam dia bisa menikmati akan arti dan makna hidup itu sendiri. Tidak membuat untuk mengeluh apalagi putus asa. Sehingga orang yang beriman itu memang terlepas dari keluhan, dari putus asa. Nah, makanya orang yang beriman itu kasyajaratin thayyibah. Orang beriman itu hidupnya seperti pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, batang dan rantingnya menjulang ke langit. Segar. Ya. Orang beriman itu hidupnya segar. Segar. Sebab iman itulah yang membuat dia hidup. Yang membuat hidup ini terasa hidup. Dan dengan iman itu dia bisa menghidupkan sekelilingnya. Karena tanah tandus menjadi gembur, menjadi subur. Masyarakat yang mati menjadi masyarakat yang hidup kembali. Karena orang beriman itu seperti menyirami bumi yang tandus itu. Keberadaannya kapan saja, di mana saja, membuat kehidupan ini kena percikan rahmat sebagai misi di dalam perjalanannya. Sebagai seorang dai, karena orang beriman itu adalah pastilah dai. Dan kajian kita ini masih terkait dengan masalah tanggung jawab kita di dalam dakwah ini. Tanggung jawab kita dalam melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini. Orang yang beriman sadar bahwa di dalam membawa dakwah ini akan selalu mendapatkan rintangan. Baik mendapatkan gangguan secara fisik, kita direndahkan, dihinakan, dipojokkan, disudutkan, dan seterusnya. Atau lebih lanjut lagi, diganggu, diintimidasi, disakiti. Ya, bukan sekedar diteror. Bahkan kalau itu juga tetap jalan saja sebagai orang beriman, dan pasti tetap jalan, maka mereka berusaha untuk melakukan mudahana. Bagaimana kita bisa melemah? Mereka melakukan pendekatan untuk kompromi. Ya, kompromi, diajak kompromi. Bagaimana kita menjadi moderat? Bisa menjadi lunak. Lunak dalam arti apa yang kita bawa itu harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Bukan sebaliknya, kondisi yang ada harus kita sesuaikan dengan wahyu. Nah ini mereka berusaha sedemikian rupa. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kalau dengan kompromi seperti itu tidak mau juga, maka mereka akan menghabisi kita. Melakukan makar untuk mengusir kita, membunuh kita, ya, memenjara kita. Dan itu adalah memang kerja mereka, dan kita sudah menyadari. Dan itu semua diperlukan di dalam menunjukkan kebenaran dalam kehidupan ini, Bapak dan Saudara sekalian. Supaya nampak
bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bernilai, berharga, maka perlu mendapatkan penempaan-penempaan, baik yang dibawa maupun pembawanya. Baik yang dibawa maupun pembawanya. Sebab materi dakwah itu pun juga mereka mencoba untuk bagaimana materi dakwah itu tidak sampai kepada umat. Media-media dakwah mereka kuasai semua, dan mereka menggunakan juga cara-cara untuk menandingi materi dakwah kita ini. Ya, mereka membuat tandingan-tandingan terhadap wahyu ini, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, supaya umat ini jauh dari Quran dan Sunnah. Mereka dengan segala cara membuat textbook, membuat media-media, majalah-majalah cetak, media cetak, elektronik dan seterusnya, membuat hal-hal yang menarik, seni, musik yang melalaikan dari Allah, dari Rasulnya, dari Quran dan Sunnah. Sedemikian rupa membuat juga macam-macam acara dan upacara dilakukan oleh mereka. Tuh Pak sekalian. Jadi seorang beriman atau manusia-manusia beriman ini di dalam menjalankan tugas dakwahnya pastilah, di samping Allah memberikan karunia, maka Allah juga ingin melihat bahwa apa yang kita bawa, yang dibawa oleh orang beriman ini adalah satu yang sangat bernilai. Maka menjadi tidak mudah, perlu juhud, perlu bersusah payah, perlu jihad. Perlu jihad, baik dengan harta maupun jiwa, karena yang diperjuangkan ini adalah sesuatu yang tinggi nilainya. Sesuatu yang nilainya tinggi, maka untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang tinggi pula. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, orang yang beriman walaupun menghadapan tantangan dan rintangan sedemikian rupa di dalam berdakwah, maka tetap menyejukkan. Nah, ini Bapak sekalian, tetap menyejukkan di dalam berdakwah. Tidak mudah terpancing emosinya, tidak emosional, tidak apa? Emosional. Soalnya kalau sudah emosional, kita sudah kalah. Secara mental apa? Kalah. Jadi di dalam berdakwah ini memang diperlukan syarat-syarat. Al-Muzammil itu adalah syarat-syarat untuk kum fa'angdir. Ya. Kita sebagai orang beriman adalah sosok-sosok yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dalam keadaan ketika kita diuji. Nah kalau nggak diuji, gimana bahwa terbukti kita bisa mengendalikan diri? Ya ketika diuji, mampu nggak kita mampu menahan amarah nggak? Ketika memang kita diuji dalam kondisi kita dibuat marah, nah itu. Salah-salah dai ini memang bekerja dan berbuat di tengah-tengah kehidupan yang bermacam-macam, yang akan menguji baik materinya maupun metodenya maupun orangnya, pelaku dakwah itu sendiri. Sampai terbukti bahwa yang kita bawa itu adalah benar, sesuatu yang nilainya tinggi, dengan cara yang bernilai tinggi. Nah, metode yang hebat oleh orang-orang yang hebat pula, sebagai representasi daripada dakwanya itu sendiri. Sehingga orang-orang yang berdakwah ini, Bapak sekalian yang kami hormati tadi itu, memiliki kualitas keimanan. Ya, di antaranya adalah kesabaran. Dan wujud kesabaran itu adalah tetap indah, ya, tetap elegan di dalam berdakwah, walaupun dalam kondisi terjepit, dalam kondisi mendapatkan katakanlah rintangan yang berat, rintangan yang berat. Karena memang orang yang beriman yang bertanggung jawab terhadap dakwah ini
harus menoleh istilahnya kepada seluruh objek dakwah yang ada ini. Menoleh, menyapa, mendekati, akrab, berakrab-akraban. Lalu bagaimana kita ini berakrab-akrab dengan orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, orang fasik? Berakrab-akraban bukan ikut mereka, tetapi kita berakrab-akraban dengan mereka dalam rangka ta'liful qulub, menjinakkan hati-hati mereka, ya, agar mereka siap untuk diajak berkomunikasi, berdialog untuk ke jalan yang benar itu, Bapak dan Saudara sekalian. Nah, kalau kita ini dalam dakwah ini kita jauh dari mereka, dari objek dakwah kita, terus bagaimana dakwah kita sampai kepada mereka? Terus bagaimana kita bisa mendekati mereka kalau kita ini sendiri katakanlah merasa sok suci, ya, dan mereka kita katakan kotor, sehingga kita enggan untuk berkumpul dengan mereka yang kotor-kotor itu, yang najis-najis itu. Karena mereka perlu kita bersihkan, ya, kita antarkan untuk dekat kepada kebenaran ini, bahkan untuk sampai kepada kebenaran itu sendiri. Karena itu pada saudara sekalian, salah satu daripada fiqh dakwah, yaitu dalam kaitan dengan ta'liful qulub ini, yang kemarin materi yang sudah kita sampaikan, ada beberapa macam, diantaranya dalam rangka ta'liful qulub atau mengikat hati ini sebelum kita menjelaskan atau menyampaikan dakwah kepada mereka. Tapi bagaimana bisa memantik hati mereka ini, ya, untuk terjinakkan, untuk menjadi jinak, sehingga bisa menerima dakwah kita. Artinya sebelum kita ini menanam sesuatu kan mesti tanahnya kita suburkan dulu, Pak, ya. Kalau ke Bapak petani itu kalau mau nanam apa saja, ya, menanam jagung, menanam padi, ya tanahnya kita gemburkan dulu, ya, kita kasih air, ya, supaya siap untuk ditanami. Nah, seperti itu sebenarnya tugas seorang dai itu, ya, kepada mad'unya atau di hadapan mad'unya. Bagaimana mad'unya itu, objek dakwah kita ini, hatinya itu menjadi jinak, menjadi jinak terlebih dahulu. Kalau kita garang langsung, Pak, akan lari dari sekeliling kita ini. Wong kita saja di antara kita ini kalau kita keras dan kasar, kita pun juga akan pergi. Apalagi kepada mereka-mereka yang memang masih sangat jauh, Bapak dan Saudara sekalian. Nah, poin-poin kemarin sudah cukup banyak, yaitu dalam rangka untuk mengikat hati mereka itu, ya, bahwa kita memang harus membuktikan bahwa dakwah kita ini adalah kepada sebuah prinsip nilai, bukan pada orientasi kepentingan pribadi. Ya, dakwah kita ini dalam rangka untuk menginginkan kebaikan bagi semuanya dengan penuh perhatian, ya, sehingga memang ada empati, simpati yang sangat tinggi dari dai itu sendiri kepada mad'um. Tidak bersikap keras dalam berdakwah. Ini adalah poin-poin dalam rangka untuk mengikat hati itu sendiri sebelum menjelaskan dakwah kepada mereka. Kemudian kita harus dekat dengan mad'um, ya, dengan muka yang berseri, dan kita tidak mencoba-coba untuk mencari-cari kekurangannya, kelemahannya, ya. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mendekati objek dakwah kita itu sendiri, sehingga bisa terjadi dialog, terjadi komunikasi dengan mereka. Kemudian ketika kita berbicara, kita menghadapkan wajah kita ini, menghadap, jadi serius. Ya, kalau kita ini berbicara dengan objek dakwah kita ini, bahasa Jawanya tidak melengos, tidak membuang muka, jadi kita menghadapkan wajah, ya, menunjukkan bahwa kita ini serius, ya, ingin membawa kebaikan untuk objek dakwah kita ini. Kemudian kita tidak mutus pembicaraannya dan tidak melecehkan kata-katanya. Nah, Bapak sekalian, hal-hal seperti ini adalah merupakan fikih dakwah yang terkait dengan upaya-upaya kita untuk melakukan pendekatan kepada objek dakwah kita ini, untuk menjinakkan
hati mereka, atau istilahnya dengan ta'liful qulub. Makanya mereka ini di dalam perintah untuk zakat atau sedekah, 8 asnaf itu ada di antaranya adalah wal mu'allafati qulubuhum. Ya, mereka yang telah terjinakkan hati-hati mereka, ya, yang baru masuk Islam, itu adalah baru dijinakkan untuk mengikuti petunjuk ini. Makanya para dai itu adalah para mukmin, para dai itu adalah orang-orang yang punya kemampuan, ya, untuk bisa menjinakkan hati-hati mereka dengan petunjuk Allah itu dan Rasulnya ini. Nah, inilah bapak-bapak sekalian kami hormati, sungguh orang beriman yang tidak emosional, yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap nasib kemanusiaan di muka bumi ini. Karena kita prihatin kalau manusia itu tidak mengikuti din Allah, maka mereka akan rame-rame untuk membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan di alam semesta ini. Sehingga selama manusia ini belum mengikuti kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang beriman tidak mungkinlah berpangku tangan, tidak mungkinlah berdiam diri, walaupun mungkin tantangan dan rintangan yang ada di hadapannya sangat besar. Maka upaya itu akan terus dilakukan. Bapak sekalian kami hormati, karena orang beriman itu sabar, tidak emosional, ya, maka orang beriman itu memiliki kehalusan budi, kehalusan jiwa, memiliki adab, sikap, dan pembawaan yang agung, sehingga mampu menarik, ya, menjadi daya tarik bagi objek dakwah itu sendiri. Belum ngomongnya saja sudah tertarik gitu, ya gitu. Ya, jadi zaman Nabi itu, orang kafir kok melihat Nabi itu sudah namanya tidak bisa berkutik gitu ya, karena sangat tertarik, kepribadiannya sangat agung, sangat mulia, ya, karena ya, tidak mengikuti hawa nafsunya, sehingga sangat menarik. Sehingga kalau berkata-kata, kalau sekalian, seorang dai itu selalu menghadapkan mukanya kepada orang-orang yang diajak bicara dan memperhatikannya dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan. Nah, sekalian, kalau kita ini petani, Pak, ya, kalau nanam jagung aja, kalau nggak kita beri perhatian, jagungnya nggak akan tumbuh dengan baik, Pak, ya. Ya, nanam padi itu loh, nanam padi itu. Kalau terlalu banyak air, ya apa namanya, rusak juga, nggak baik juga. Kurang air juga apa, nggak baik juga. Jadi untuk padi saja, barang yang seperti itu, barang ini, kalau tidak mendapatkan perhatian secara kejiwaan dari kita, itu nggak tumbuh dengan baik. Apalagi anak manusia. Nah, kita coba anak-anak kita ini, coba. So, kalau anak-anak kita ini sering kita lus-lus kepalanya, kita ajak omong dengan halus dan seterusnya, dengan sentuhan-sentuhan batin dari lubuk hati kita yang dalam, maka akan enak itu. Anak-anak itu merasa terayomi dan merasa dekat dan mudah untuk diarahkan. Nah, kalau kita kasar coba, Pak, ya, nggak jadi, Pak. Ya, jadi para pendidik, para guru, para dai ini kalau melakukan pendekatan kepada siswanya, kepada mahasiswanya, kepada jamaahnya dengan keras dan kasar, lari, Pak. Lari, nggak jadi, tidak jadi. Di sini diperlukan kesabaran tingkat tinggi sehingga tetap sentuhan kasih sayang itu nampak, sehingga perilakunya tetap memiliki adab, dan etika yang tinggi, sehingga tetap memberikan daya tarik dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun juga. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh para dai ini di gelanggang tugas dakwanya, Bapak sekalian. Bapak sekalian kami hormati, hal tersebut akan membuat mad'u merasa diperhatikan dan merasakan sesuatu yang membahagiakan ketika bertemu dengan para dai itu. Nah, dai yang mampu memikat hati yang seperti inilah,
ya, serta mampu mengikat tali, ya, tali batin, tali cinta, dan membangun kepercayaan yang seperti ini, yang akan mampu membangun komunikasi dengan baik sehingga pesan dakwah itu mengalir, ya, mengalir. Artinya terjadi komunikasi yang efektif. Nah, kalau kita lihat Rasulullah katakan begitu. Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan kepada kita bahwa beliau itu menghadapkan wajah ketika berkata-kata dengan seseorang, dua wajahnya dihadapkan. Sekalipun yang dihadapi adalah seburuk-buruk kaum. Dengan ini beliau membuat orang-orang senang dengan sikap beliau tersebut. Rasulullah apabila berbicara dengan seseorang, maka beliau berbicara dengan perlahan-lahan dan tenang, sehingga orang yang mendengarkannya dapat dengan mudah untuk memahami. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah berbicara seperti kalian berbicara. Beliau berbicara yang seandainya ada orang yang ingin menghitung kata-katanya, pasti dia bisa menghitungnya. Dalam riwayat Abu Dawud, perkataan Rasulullah itu jelas dan bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Dan apabila ada orang yang mengajaknya berbicara, nah ini, maka beliau melihatnya dengan menghadapkan wajah, bahkan badannya, bukan hanya sekedar wajahnya, tapi sekali gitu apa? Badannya, dan memperhatikannya dengan sempurna. Beliau tidak memutus pembicaraan orang lain, sehingga orang yang berbicara itulah yang memutuskan pembicaraannya. Begitu akhlak Rasulullah SAW, etika Rasulullah SAW yang menunjukkan empatinya yang sangat tinggi, nah, terhadap umat manusia ini, terhadap umat manusia ini. Nah, ini ada sebuah contoh. Ketika Rasulullah sedang berdebat dengan Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Umayyah, yang sempat menawarkan berbagai tawaran, di mana mereka mengira bahwa tawaran itu bisa membuat Rasulullah tertarik. Utbah berkata, jika engkau wahai Muhammad menginginkan harta, maka kami akan memberimu. Dan jika engkau menginginkan jadi pemimpin, maka kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah diam untuk mendengarkan pembicaraan Utbah. Sehingga ketika Utbah selesai dan Rasulullah terus mendengarkan darinya, maka Nabi berkata, apakah engkau sudah selesai wahai Abu Walid? Utbah menjawab, ya sudah. Maka Nabi berkata, apakah engkau mau mendengarkan kata-kata dariku? Utbah menjawab, ya akan saya lakukan. Maka Rasulullah SAW membaca firman Allah surat Fussilat. Rasul menyampaikan, Hamim Tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyira wa nadhira, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkannya. Ketika Utbah mendengarkan ayat-ayat ini, dia memperhatikan dengan penuh hati, dengan sepenuh hati, sambil menyandarkan punggungnya. Kemudian Rasulullah sampai kepada ayat sajadah, lalu beliau bersujud. Kemudian beliau bersabda, engkau telah mendengar wahai Abul Walid, dan apa yang telah engkau dengarkan, itulah yang ingin aku sampaikan. Kemudian Utbah beranjak berdiri untuk menemui kawan-kawannya. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, aku bersumpah kepada Allah, sungguh Abul Walid telah datang kepadamu bukan dengan wajah semula ketika dia pergi. Maka ketika dia telah sampai dan duduk di hadapan mereka, mereka berkata, apa yang terjadi padamu wahai Abul Walid? Dia berkata, yang terjadi adalah sesungguhnya aku telah mendengar perkataan yang demi Allah aku belum pernah mendengar yang seperti itu sama sekali. Demi Allah, dia bukan syair,
bukan sihir, dan juga bukan mantra-mantra. Wahai sekalian orang Quraisy, ikutilah aku dan serahkanlah kepadaku dan lepaskanlah, biarkanlah orang-orang ini Muhammad dengan apa yang dia dakwahkan. Maka tinggalkanlah dia. Demi Allah, sungguh perkataan yang aku dengarkan itu merupakan peristiwa besar. Jika dia dimiliki oleh orang-orang Arab, maka itu cukup buat kamu daripada yang lain-lain. Dan jika dia menang atas orang-orang Arab, maka kerajaannya adalah milik kamu, dan kemenangan dia adalah kemenangan kamu, dan kamu akan menjadi manusia yang paling bahagia. Mereka berkata, ini sihirmu wahai Abul Walid. Ia berkata, ini adalah pendapatku, maka perbuatlah apa yang jelas bagimu. Nah, Bapak dan sekalian, ini adalah sebuah peristiwa, kejadian yang menunjukkan betapa Muhammad Rasulullah SAW terhadap dedengkot orang kafir. Ini kan tokoh orang kafir ini, Utbah bin Rabi'ah ini. Ya, coba Rasulullah SAW sedemikian rupa dalam rangka untuk mempengaruhi, menjinakkan hati orang-orang kafir. Maka Nabi memiliki sikap, perilaku, dan gaya yang seperti itu untuk menundukkan hatinya, sehingga tidak ada emosional gitu, tidak ada Pak sekalian. Nabi tetap bisa mengendalikan hawa nafsunya sedemikian rupa di hadapan mereka orang-orang kafir, sehingga tetap elegan ketika berbicara, ketika berkomunikasi, ketika berbuat, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ada keindahan yang terpancar dari dalam hatinya ini, dan memang tidak dibuat-buat, dan betul-betul terpancar dari hatinya yang sangat dalam. Maka Bapak sekalian berbahagia, apa yang nampak itu menunjukkan akhlak yang mulia, adab dalam dialog dengan tata cara yang lengkap dan bernilai tinggi. Tidak saja dengan ahli maksiat, bahkan dengan orang musyrik sekalipun, kita dituntun untuk berdebat dengan cara yang lebih baik. Sungguh Rasulullah telah duduk dan mendengarkan dengan cermat tawaran-tawaran rendah yang dilontarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Hal seperti itu selamanya akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yakni dengan merayu untuk menyelewengkan dan menarik perhatian para dai. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik dengan itu semua. Maka Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena kita akan menghadapi keadaan yang tidak berbeda, ya, sunnatullah itu akan berjalan terus seperti itu bagi para dai yang membawa kebenaran ini di tengah-tengah masyarakatnya. Maka tetaplah bahwa kekuatan iman, kekuatan kesabaran yang melahirkan akhlak yang agung, yang melahirkan tata cara yang baik, yang melahirkan uslub dalam berdakwah, sehingga dakwah itu adalah fikih dakwah, ya, sehingga elegan, mampu memberikan daya tarik yang sangat tinggi. Bukan sihir ini ya, bukan sihir, tapi inilah sebenarnya iman. Sebenarnya mana? Iman. Jadi bukan sihir ya. Sebab kalau orang kafir itu sihir untuk baca tarik, mungkin dihipnotis, diapakan dari sebagainya. Itu hanya khayali, buatan, ya, buatan, ya, tidak hakiki. Tetapi kalau wahyu itu sudah menjadi akhlak kita, maka itu bersifat hakiki. Bersifat apa Pak? Hakiki. Nah, dan bersifat ijaz, melemahkan. Ya, sehingga bisa mempengaruhi orang sedemikian rupa, menundukkan mereka, ya, baik secara hujjah ilmiah maupun secara batiniyah, secara ruhiyah, sehingga tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, ya, kenapa Islam itu sedemikian rupa. Kalau sudah ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, jadi kalau sudah datang cahaya itu, maka habislah gelap. Ya, apa itu bahasa. Jadi kalau cahaya sudah tiba, maka kegelapan mesti apa? Lenyap. Betul Pak? Jadi kalau cahaya nggak ada, ya gelap. Begitulah. Jadi kalau sekiranya wahyu itu yang kita bawa, wahyu itu yang kita nyatakan,
yang kita buktikan dalam kehidupan ini, maka tak terbantahkan istilah. Tak terbantahkan oleh apapun dan siapapun. Bapak sekalian yang kami hormati, nah sekarang ini banyak anak muda Pak, yang sudah mengerti kebenaran, sedikit kebenaran begitu, ya satu poin saja kemudian dengan keras, dengan kasar, kadang-kadang dengan ustaznya pun juga tidak sopan, betul Pak? Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Nah ini yang barangkali perlu diingatkan, ya, bahwa pada saat kita mendapatkan petunjuk, kita memperoleh petunjuk, memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berkewajiban untuk menyebarkan ini karunia supaya dicicipi oleh orang lain, tahaddutsun nikmah dan seterusnya. Maka kita harus tetap menunjukkan, bahkan semakin menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nampak tidak menunjukkan merasa sok suci itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa sok suci gitu ya. Yang merasa dirimu suci. Karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Bapak sekalian, kita juga tidak tahu, betul Pak ya? Mungkin saja sekarang ini kita ini berbuat, ya, masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat dengan amalan surgawi. Tak mudah sampai terus. Kita tidak tahu menjelang akhir hayat kita nanti, apa betul kita ini menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, yang istiqomah, yang berbuat dengan amalan ahli surga. Ataukah kita melakukan amalan ahli neraka kemudian kita dipanggil oleh Allah? Kan nggak tahu Pak, tidak tahu. Sebab ada hadis yang menyatakan seperti itu, petunjuk dari Rasulullah SAW, agar kita orang yang sudah beriman mendapatkan karunia ini tidak membuat kita sombong, ya, tidak membuat kita ini jauh daripada masyarakat kita ini yang masih macam-macam itu. Supaya kita bersama-sama mereka, mendekati mereka dan mengajak mereka, dan kita tidak merasa sok suci ya, begitu di tengah-tengah mereka, sehingga kita tetap berinteraksi secara baik dengan mereka. Sehingga kita tidak tahu akhir hayat kita itu nanti. Ada orang yang berbuat dosa sedemikian rupa Pak, pada menjelang akhir hayatnya dia berbuat dengan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam apa? Surga. Loh, kita nggak tahu, tidak tahu kita ini. Nah begitulah sebenarnya kita ini Bapak sekalian yang kami hormati, ya, walaupun kita mendapatkan karunia yang sangat tinggi nilainya, yaitu karunia iman ini. Nah akhirnya kita bertanggung jawab terhadap tugas dakwah ini, maka sebagai wujud iman yang sesungguhnya, maka pastilah kita melakukan tugas dakwah ini dengan cara yang sangat elegan, yang menunjukkan akhlak dan etika yang agung dan mulia, sehingga menjadi daya tarik yang mengijaz, ya, yang mengalahkan dan melemahkan hatta musuh-musuh Islam itu sendiri. Pak sekalian yang kami hormati, saya kira demikian. Nah orang-orang yang sudah diberi Pak, diberi kemampuan dakwah yang seperti itu, itulah namanya dia sudah diberi kemampuan sebagian hikmah. Hikmah itu istilah bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oh itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah ini adalah sunnah Rasul. Hikmah ini adalah sunnah Rasul. Ya, Allah sendiri mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dialah Allah yang memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki, dan barang siapa diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Diberi kebaikan yang apa? Banyak. Jadi kalau kita ini telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, kita orang-orang yang beriman ini menjadi manusia-manusia yang elegan, ya, tidak kasar dan seterusnya begitu. Saudara-saudara kita yang masih keras dan kasar, mudah-mudahan ya disadarkan oleh Allah, ya, disadarkan oleh situasi dan kondisi yang ada,
Sehingga di dalam berdakwah ini, ya berdakwah dengan cara yang bijak, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Iya benar. Kebenaran itu ada, tapi kejahatan juga ada, bahkan merajalela. Ya. Memang sudah menjadi sunnah Allah, sunnatullah. Bahwa Allah menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, ada benar, ada batil, ya. Ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang menegakkan apa? Kebatilan. Para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada dan sholihin, itu mereka yang ada pada barisan, ya, kebenaran yang membawa hidayah Allah dalam kehidupan ini, yang menerangi kehidupan ini. Iblis dan anak cucunya setan, ini namanya hizbus syaitan, itulah mereka yang berada di barisan tadi itu ya, kebatilan. Dan mereka juga mengajak cari teman sebanyak-banyaknya untuk bersama mereka. Jadi tidak pernah berhenti. Ya, persaturan antara yang hak dengan apa? Yang batil ini. Dan ini adalah sunnah Allah. Ya, dan ini membuat dunia ini menjadi hidup. Ya, kalau ada pertandingan sepak bola tingkat internasional ya, lawannya standing ya, baru terasa apa? Hidup. Kalau lawannya nggak sebanding, ya, karena saya nggak menari ya. Ya, saya kira begitu. Karena itu karena memang itu sudah menjadi sunnah Allah, maka mestinya kita ini yang berada pada barisan yang benar ini mestinya lebih terorganisir daripada apa? Mereka yang batil itu. Sebab kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang organized, yang terorganisir, yang termanage dengan baik. Gitu. Jadi seperti itu. Saya kira begitu Bapak dan sekalian, karena waktu kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.